Kalian sedang mendengarkan podcast Bangku Cerita. Podcast ini tersedia di berbagai platform seperti Spotify, YouTube, Apple Podcast, dan Google Podcast. Kalian bisa langsung aja search podcast Bangku Cerita dan tunggu setiap episode barunya di hari Selasa dan Jumat. Terima kasih sudah mendengarkan. Karena apa? Karena kita perlu sembuh agar tumbuh, supaya kita bisa mengumpulkan puzzle kebahagiaan kita sendiri. Kalian bahagia terus ya. Selamat mendengarkan. Hai, jiwa-jiwa yang masih galauin doi, tapi si doi udah sama gebetan baru tuh. Halo juga untuk hati-hati yang udah move on, malah kejebak nostalgia. Halo para kaum milenial yang sedang fokus menata masa depan. Selamat beraktivitas deh ya buat kalian semua yang masih di luar sana. Yang masih sibuk, sempetin buat makan ya. Jangan telat makan. Dan tidak makan. Karena aktivitas yang terlalu padat, jadi kalian menyampingkan makan kalian hari ini. Jangan sampai kayak gitu. Makan itu pokok. Makan itu wajib, kudu, harus. Udah tahun baru nih guys. Udah 2020. Gimana? Udah ada perubahan? Perubahan apa aja yang udah terjadi di tahun baru ini? Perasaan baru aja 6 hari ya. Tapi ya siapa tahu ya kan. Mana tahu di antara kalian udah dapat gebetan baru, udah dapat panggilan kerja, udah berganti status, ya kan? Who knows kan? Kalau gue sih alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Ya hidup masih gini-gini aja. Masih gendut-gendut aja. Sepertinya lemak benar-benar sayang banget sama gue, sampai gak mau dia pisah sama gue. Seumur hidup gue dia terus aja nempel dan terus memanggil kawan-kawannya untuk hidup dalam tubuh gue. Heran banget gue. Ya, kesampingin deh soal perlemakan ini. Pokoknya apapun itu, gue berharap untuk kalian semua pendengar setia podcast sejagat raya ini sih. Semoga status kalian segera berganti ya. Dari jomblo ngenes menjadi jomblo yang bahagia. Tentunya dong. Dari pacaran bisa langsung KUA. Dari yang suka mintain duit mama bisa jadi menjadi yang suka ngasih duit ke mama. Dari yang gagal menjadi berhasil, dari yang belum move on jadi bebas dan siap melangkah lebih mantap lagi. Yang single menjadi double, yang karirnya semakin cemerlang, yang usahanya semakin berkembang. Aminin ya sama-sama. Amin. Gue tahun ini, di tahun baru ini lagi semangat. Percaya gak? Gue lagi semangat. Ya pokoknya di tahun baru ini gue lagi semangat banget. Beda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Entah kenapa tahun ini tuh gimana ya, gue kayak untuk menyambut tahun baru ini, tahun 2020 ini tuh gue ngerasa kayak this will be the fabulous year for me and for you all, of course. For you all, of course. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang gue gadang-gadangkan, yang gue yakinnya usaha yang sedang gue rintis ya bisa berkembang. Planning gue akan bisa terlaksana, walaupun bisa aja nanti yang terrealisasikan tuh hanyalah 2 dari 10
rencana hanya 2 dari 10 harapan. Tapi gak apa-apa, it's okay. Karena gue yakin lagi. Ini hari ini bahasannya soal peryakinan aja deh. Dia tadi yakin-yakin mulu, heran gue. Ya pokoknya gue yakin. Ya gue yakin aja bahwa Tuhan akan mewujudkan apa yang gue butuhin. Bukan apa yang gue mau, tapi apa yang gue butuhin. Nah, mungkin aja dari 10 yang gue gadang-gadangkan, yang gue rencanakan itu adalah 2-nya itu apa yang gue inginkan. Bisa aja apa yang gue inginkan sekaligus apa yang gue butuhkan. Nah, Tuhan itu akan gimana ya? Jadi dari yang 8 tidak terrealisasikan itu, setidaknya Tuhan yang mempunyai andil langsung di dalamnya. Jadi ya mungkin bisa aja dari 8 yang tidak terrealisasikan itu adalah peranan Tuhan untuk mewujudkannya dengan berbagai cara atau dengan cara yang lain. Who knows? Ya tetap aja kita kan harus berencana dan berusaha ya. Jadi gue hanya tinggal meyakini dan terus berusaha bahwa semua itu pasti baik-baik aja untuk gue. Ya begitulah. Jadi semangat. Tapi emang iya loh. Ketika kita udah punya harapan besar nih. Kita udah punya harapan besar plus banyak dan juga kita meyakinkan harapan itu atau rencana itu akan bisa berhasil. Nah, gairah dalam diri kita tuh akan meningkat sekitar 70%. Meningkat dengan pesat sehingga lu berasa sangat siap untuk mewujudkan rencana dan harapan itu. Asik just. Iya, gue lupa. Iya, masih sama gue. Yorobun, para pendengar podcast semua. Siapa lagi kalau bukan Mama Bear. Di podcast kesayangan para netizen sedunia. Di mana lagi kalau bukan di Bangku Podcast. Telat banget sumpah. Bodoh amat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aduh. Sorry ya, agak gitu. Di podcast kali ini gue pengen banget, nggak banget lah ya. Lebih ke terpaksa Gue pengen bacain sebuah curhatan dari seseorang yang pengen banget curhatannya dibacain di podcast yang berharga ini. Ya, jadi curhatan ini gue dapet dari fans pertama gue. Yang selalu setia mendengarkan podcast gue. Asik, kamu luar biasa ya sayang. Belum bosen kan? Lanjutkan terus ya sayang. Sampai nanti podcast ini akan didengarkan oleh semua orang yang ada di pelosok negeri. Ya kita tuh harus yakin gitu. Karena setiap ucapan itu kan doa. Jadi kita harus mengucapkan kata-kata yang merupakan sebuah apa sih? Kita itu harus mengucapkan kata-kata yang baik dan bisa aja mengandung unsur doa gitu, mengandung unsur harapan ya, seperti itulah. Oke. BTW, gue dengan fans fanatik gue ini bukan dengan fans pertama gue nih ya, gue sebut dia fans pertama dan gue kasih tahu dia tuh ke dia kalau dia itu adalah fans pertama gue. Oh dia girang banget, nggak tahu tuh girangnya palsu atau beneran, bodo amat dah. Jadi bukan sebenarnya sih bukan fans juga, cuman gue kayak bercanda-candain dia aja gitu. Sebenarnya dia itu adalah adik kelas gue waktu dulu sekolah di kejuruan SMK. Jadi gue sama Doi ini follow-followan di Instagram Shy. Nah, setiap gue bikin podcast, setiap gue promoin podcast gue,
pasti gue selalu post di Instagram story kan. Nah, gue tuh adalah tipikal orang yang gak suka meriksa siapa aja yang udah mantau atau ngintip instastory gue gitu. Gak tahu gitu ya, kayaknya gue gak kayak angka yang ngintip atau siapa yang itu tuh kayak gak perlu banget buat gue. Yang penting nih gue mau posting, gue mau eksis gitu kan. Gue bodo amat sama lu semua, bodoh, mau didengar mau dilihat mau kagak, bodoh gitu kan. Nah, gak tahu kenapa gue ngeliat teks gue ini karena tahun baru, jadi gue coba untuk kayak mengetik naskah gitu, tapi tidak sepenuh gitu kan, cuman hanya beberapa intinya aja, beberapa poinnya gitu. Jadi kayak kagok banget ya sumpah, jadi gue kayak harus terpaku gitu. Padahal cuman kalau misalnya gue kayak ngalir aja kayak podcast gue sebelum itu, kayak awkward gitu, kayak absurd kedengerannya nggak sih? Gue kadang bingung juga sih, ya maklum aja lah ya, gue masih belajar mengenai podcast ini ya, pelan-pelan nanti gue perbaiki, tenang aja. Pembelaan diri yang hakik lah. Oke, lanjut. Nah, rupanya adik kelas gue ini suka ngintipin status gue gitu. Apalagi baru-baru ini yang tentang podcast gue ini kan. Nah, berapa minggu yang lalu, anyway busway, ketemulah gue sama doi di suatu tempat yang jauh di sana. Saat itu gue lagi antri beli cemilan. Nah, gak lama itu gue ngeliat di doi lagi berdiri sebelah banner minuman yang gue kira itu manekin merek cemilan itu. Kagak. Ya pokoknya gue ketemu dia di situ dan heboh lah kami di situ kan. Dia nyapa gue kayak udah lama banget kita nggak ketemu, kayak gue tuh adalah buronan polisi yang udah berbulan-bulan nggak ditemuin gitu kan, sampai semua orang ngelirik ke arah kita dan bikin suasana tuh jadi awkward banget gitu ya. Krik ini bocah ngapain sih gitu kan, belum minum obat atau apa gimana gitu. Nah, tapi ya entah kenapa gue suka gue gitu kayak suka aja, kayak kakak gitu, kayak heboh banget gitu kan. Nah, dengan segala kegirangan dia, kayak ketemu idola dia banget gitu. Terus gitu kita kayak ngalor ngidul gitu kan, nyeplos deh dia. Kak, kemarin ada dengerin podcast kakak terus loh gitu, dari episode perkenalan sampai yang kemarin kakak upload terakhir. Hah? Masa sih, gue bilang gitu. Itu kamu gak lagi hilaf kan? Iya. Enggak kok, kata dia gitu. Sampai akhirnya tuh dia sebenarnya belum ada Spotify katanya kan. Jadi dengan ngelihat status gue yang ada podcastnya, tapi gue sih kemarin cuman sebutin bahwa available on Spotify gitu kan, lu bisa dengar di Spotify. Jadi ketika itu katanya dia belum ada Spotify, dan dia tuh kayak ngebela-belain banget ngedownload di Play Store, di toko aplikasi Spotify ini gitu kan. Terus gue bilang iya kan, sampai akhirnya lu harus galau, lu harus bingung karena ketika lu download Spotify, taunya memori HP lu penuh dan lu harus ganti dengan TikTok, ya kan? Ya gue tuh sering juga ngeliat status dia tuh, dia main TikTok entah apa-apalah, pokoknya kayak gitu. Kalau kata orang mulai entah apa-apa gitu. Ya pokoknya gitu. Nah, setelah itu banyak sih setelah dia ngedownload Spotify, dia login dan dia coba cari ini gue kan, podcast gue. Akhirnya katanya dia suka. Dan sampai akhirnya banyak banget yang kita omongin, sampai mbak-mbak yang bikin cemilan kita tuh bete nungguin kita selesai ngobrol. Ya karena keterbatasan ruang dan waktu juga, kita memutuskan untuk menyudahi gibah yang enak itu, dan akan melanjutkannya di online.
Ya udah tukar nomor WhatsApp kan. Ya udah deh, gak lama itu kalau nggak salah malamnya apa besok malamnya gitu, pokoknya gue inget malam si doi ngechat gue nih, ya pertama basa-basi lah, kak ngapain bla 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 gitu kan. Nah mungkin setelah dirasa cukup basa-basinya, langsunglah dia menjuruskan niat terselubungnya itu. Curcol loh dia, beneran. Anda sangat aji mumpung sekali ya Anda ya. Luar biasa ya Anda, hey. Doi curhat, terus gue itu orang yang sangat lembut hatinya, dimana tidak akan pernah bisa mengabaikan curhatan orang. Ya jadi gue ladenin aja tuh curhatan dia itu, dan ujung-ujungnya doi nge-request dong, kak nanti postingnya curhatan adek di podcast kakak. Posting lu kate gue lagi jualan di marketplace, posting. Tapi nama adek samarin katanya kita. Lah lu aja udah samar-samar mau gue perjelas gimana sih, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, ini buat lu, buat fans pertama gue, I love you lah ya. Even baru sebiji udah gitu hitung-hitungannya cuman setengah lagi. Gimana tuh, pokoknya kakak love adik fans. Jadi langsung aja kita ke isi curhatannya. Sebentar, gue baca dulu di HP ya. Mana dia? Oh ya, gini. Kak, adik mau curhat dong. Sekarang kan kakak udah di biro komunikasi. Konsultasi gue sumpah. Dia ini memang mau nge-stand up atau gimana, gue kagak tahu ya. Gue sempet kayak kesel juga gitu. Gue bilang, boleh curhat tapi kirimin dulu gue makanan. Kalau gak ada, gue gak bisa mikir gitu. Kalau gak ada makanan gue gak bisa mikir gitu kan. Kagak bisa lah kak, ini kan udah malam. Allput kan udah kagak ada. Allput, ojek online, go, yang nganter makanan itulah pokoknya. Ya lu udah tahu malam tapi masih aja minta didengerin curhatannya gitu kan. Udahlah skip yang kayak gitu. Langsung terus dia bilang gini, kak, gimana caranya hadapin cowok yang super protektif? Ade itu sebenarnya nggak terlalu suka dikekang. Ade tuh pengen jalan sama teman-teman Ade, pengen nonton film yang Ade pengen tonton. Karena selama Ade sama dia tuh selalu maksa Ade untuk nonton film yang dia mau doang. Tapi giliran nonton film yang Ade mau, dia tuh suka nggak mau gitu kan. Nah, terus kalau Ade jalan sama temen, padahal temennya tuh temen cewek semua kak, dia marah. Apalagi sampai adik tuh nggak ngerespon chatnya dia atau nggak ngebales pesannya dia. Nah dia tuh langsung neror teman adik. Kebetulan dia dan teman adik ini kenal, dulu pernah satu sekolah. Dia nge-neror teman adik, suruh adik cepet pulang dan jangan ajak-ajak ade lagi katanya gitu. Kan parah banget kan kak kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana ya, ade pengen putus. Tapi ade tuh mikir dia baik banget sebenarnya. Perhatian juga sama keluarga ade. Sama orang tuanya juga dia deket banget, dia sayang banget. Kan susah kalau sekarang cari cowok yang kayak gitu. Dia udah tuh titik. Terus itu gue cuman baca doang. Gue cuman baca, gue nggak tahu gue mau balas apaan ya. Gue kayak tertampar gitu, bukan tertampar, kayak ini kayak cerminan gue banget. Bukan, perbucinan yang sedang dia alami itu kayak gue banget dulu gitu loh. Jadi kayak ya Allah, nih bocah ngalamin juga ya hal yang kayak gitu. Ya jadi
sebagai alumni perbucinan sebagai alumni bucin tuh gue jadi kayak ngerasa ini orang ngingetin gue banget gitu ya. Siapa sih yang gak pernah ngalamin hal kayak gini gitu. Maksudnya yang kita ngegalauin seseorang, apalagi di saat usia kita tuh ya masih remaja, masih belia. Gue juga gak mungkirin bahwa gue gak pernah ngalamin hal itu. Gue gue sampai speechless. Ya gue ngerasain juga hal itu gitu kan. Udah setelah gue baca curhatan ini, gue tuh nggak langsung bales gitu. Gue tuh kayak mikir gitu kan, perkataan apa atau kata-kata apa yang pas gue kasih untuk adik gue ini. Karena gue nggak mau ketika nanti gue ngasih suatu tanggapan atau kata-kata tuh ngebuat dia kayak apaan sih lu, sama aja kayak yang lain gini-gini, enggak gitu. Jadi saat itu gue cuman ngebaca, terus gue ninggalin dia aja yang lagi enak-enaknya curhat. Gue ninggalin dia tanpa kabar, terus gue langsung tidur gitu kan. Rasain lu gue tinggalin lagi enak-enaknya curhat, bodoh amat gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya gue balas gini. Untuk gue coba kasih kata-kata ini, gak berharap juga sih bisa diterima kalian, cuman mungkin dari salah satu kata-kata yang akan gue ucapin nanti bisalah menjadikan kalian sebuah refleksi, ya kan? Jadi gini, gue balas, Dek, mungkin sekarang logika kamu sedang tidak kamu fungsikan ya, karena wajar. Perempuan itu terlalu memainkan hati dibanding logika. Tapi Dek, coba deh Adek pikirin balik. Bahkan nih, hak asasi manusia aja ada kok undang-undangnya. Untuk apa? Yaitu untuk sebagai perlindungan kalau kita ini manusia bebas melakukan apapun yang tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, tidak keluar dari alurnya gitu kan. Nah, ketika kebebasan dicegat, negara melindungi kita dengan membuat pasal-pasal tentang HAM, hak asasi manusia itu. Itu negara loh, Dek, yang gak memandang dan gak kenal kamu juga. Tapi karena kamu adalah warga negara Indonesia, kamu berhak mendapatkan perlindungan itu. Oke? Nah, sekarang yang sedang kamu bingungkan dan kamu galau-galaukan itu sampai kayak gini adalah seseorang yang memang sudah seharusnya, sepatutnya, sewajarnya memberikan kamu rasa kebebasan beratur itu. Memberikan kamu rasa nyaman, memberikan kamu rasa aman, memberikan kamu kepercayaan gitu. Hubungan kalau sudah ada perasaan gak nyaman, terlalu buang-buang waktu buat diterusin. Ya kakak juga gak menuntut kamu untuk putus dengan dia. Oh itu, that's not my right gitu. Itu bukan hak kakak dan itu bukan ranah kakak juga. Tapi alangkah baiknya kamu renungkan dan pikirkan baik-baik. Karena ya hanya kamu kok yang tahu apa yang terbaik untuk hidup dan juga hubungan kamu. Apa yang kamu lakukan nanti gitu. Cuman sebelum kamu memutuskan apa yang akan kamu lakukan, please think about it. Tolong pertimbangkan apa yang kakak bilang. Karena kalau boleh dikatakan ya hubunganmu tuh sudah tidak sehat lagi. Hubungan itu harus ada saling pengertian, saling mendukung, saling memberi, saling menerima, saling percaya. Itu yang paling penting. Kakak tahu kamu itu pintar, kamu cerdas. Kakak yakin kamu paham akan apa yang akan kakak bicarakan ini.
cukuplah menjatuhkan harga dirimu di depan pasanganmu yang dia rasa tuh kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi itu bullshit. Kalau memang dia beneran baik nih ya, kalau memang dia orang yang seperti yang kamu bilang, dia sayang sama kamu, sama keluarganya, bla bla bla, dia juga akan baik dengan kamu no matter what. Karena kalau memang sudah baik itu baik aja, nggak baik sih tapi dia gini, itu belum mendekati baik lah. Baik itu titik, tidak ada tapi. Nih ya, masih pacaran aja, belum ada ikatan resmi, udah kayak gini, gimana? Kebayang nggak kalau kamu sampai ke ikatan resmi gimana? Kakak tuh udah ngebayangin aja. Mungkin kamu ngerasa dengan dia hidup kamu tuh udah cukup nanti pas kamu nanti nikah ya. Oke, kakak kasih contoh yang agak jauh sedikit. Karena kayaknya kemarin juga kakak ngeliat postingan kamu kayak dia tuh udah serius banget sama kamu atau gimana kan dari isi postinganmu itu. Oke, misalnya kamu sudah mendengarkan kata-kata kakak ini dan kamu tetap memilih bersama dia. Oke, think about it. Kakak kasih contoh. Ini contoh nyata, contoh real yang terjadi dalam hidup kakak yang memang belum terlalu matang, tapi sedikit banyak kakak sudah mengalami dan sudah menyaksikan dengan mata kepala kakak sendiri. Dulu ini kita ambil teman kakak. Teman kakak ini dulu tuh kayak kamu. Cowoknya tuh protektif. Itu bukan protektif ya, posesif kalau menurut gue. Ini yang nggak gue masukin di chatnya adik kelas gue ini. Teman gue dulu tuh punya pacar posesif yang sampai sekarang sudah menjadi suami, sudah punya anak 2. Oke. Nah, dulu teman gue ini adalah tipikal orang yang bebas, bahkan pergaulannya pun bagus gitu. Nah, semenjak kenal sama doi, sama suaminya ini, dia itu jadi mengurangi intensitas ketemu sama teman-teman karena itu pacarnya tuh kayak ngasih satu ini bahwa lu baik-baik aja tanpa mereka, tapi lu nggak baik-baik aja kalau tanpa gua gitu. Jadinya lu lebih milih mereka atau gua gitu kan, istilahnya kayak gitu secara nggak langsung. Jadi perlahan temen tuh udah mulai ngejauh, udah mulai ya hidupnya udah masing-masing, dan sampai akhirnya temen gue ini nikah lah sama suaminya ini kan. Nah, setelah 5 tahun perjalanan pernikahan mereka, akhirnya sang istri ini menemukan titik jenuh. Kebetulan dia tidak kerja, dia hanya di rumah mengurus anak-anaknya. Dia mendapatkan satu titik jenuh di mana dia pengen cerita, dia pengen hang out, dia pengen me time dengan teman-teman, tapi dia baru sadar bahwa teman-temannya itu sudah lama dia tinggalkan. Sudah lama dia ninggalin teman-temannya saat dia sibuk dengan pacarnya yang udah jadi suaminya itu. Dan ketika itu dia jadi kayak kesepian, dia nggak tahu mau gimana. Akhirnya dia stres, dia marah-marah sama anaknya, dia nggak karuan di rumah, dan rumah tangga tuh jadi kayak panas gitu kan. Nah, coba adik pikirin, kalau misalnya kalian tetap lanjut tanpa ada satu perubahan atau hal yang harus kalian omongin atau hal yang harus kalian rubah, mau bernasib sama seperti teman kakak kayak gitu? Kita nih ya, perempuan itu sangat banget perempuan itu sangat amat perlu sekali
yang namanya temen, sahabat, karib. Mau cuman sebiji doang, yang penting kita punya temen yang bisa diajak keluar, atau sekedar ngopi cantik, atau sekedar ambil me time sejam 2 jam, atau sekedar dia datang ke rumah, kita datang ke rumah dia gitu kan, dan kita cerita apa yang sudah terjadi beberapa hari terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir, terus kita ngobrol atau gimana. We need friend like that, who understand, who respect to us, yang menghargai kita juga, yang tahu juga kita gimana. Kita itu sangat memerlukan itu, perempuan. Jadi tolong kamu pikirkan baik-baik. Mainkan logikamu, kamu pasti bisa. Ketika kamu sekarang ini kan kamu lagi memikirkan dengan hatimu ya. Coba kamu pikirkan melalui logikamu. Melalui logika itu kayak gimana? Ya gitu. Kalau aku terusin kayak gini, aku mau jadi apa nanti? Apa yang akan aku dapatkan untuk mempertahankan hubungan ini? Itu logika, bukan kalau hati kan. Kalau aku putusin dia, terus aku gimana dong? Nanti aku ini sedih, nanti aku kehilangan dia gitu. No. Jauh-jauh deh. Bukan itu, tapi bukan efek yang kamu harus pikirin, tapi dampak. Efek sama dampak apa sih bedanya, sumpah ya Allah. Gimana ya? Yang harus kamu pikirkan itu tentang kondisi, keadaan, lingkungan atau realnya kamu. Bukan tentang hatimu. Nanti kamu bakalan sedih atau gitu, enggak, bukan kayak gitu. Tapi pikirkan bagaimana kamu jika kamu terus bersama dia. Apa yang akan kamu dapatkan dan bagaimana kalau ini benar-benar kamu paksa untuk lanjutkan. Nah, kalaupun misalnya kamu masih mau sama dia, langkah apa yang harus kamu buat? Apakah harus begini, harus begitu? Kalau menurut kakak sih ya, perbincangkan, sadap. Diskusikan berdua. Kalau kakak nih kasih contoh nyata, ada pengalaman kakak sendiri ya. Dengan mantan pacar kakak ini yang udah jadi suami. Gua ini sama doi, kalau lagi misalnya kan berantem nih, dulu waktu pacaran berantem, kita diem-dieman gitu. Nah, besoknya itu dia udah datang dengan muka yang cuek, kayak nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau gue tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu loh. Gue nggak bisa memendam atau kayak menganggap masalah semalam tuh gitu kayak asap dan pergi menghilang begitu aja, nggak bisa. Gue tuh harus diselesaikan dulu nih. Semalam itu kita masa berantemnya gara-gara apa? Oh, gara-gara kamu telat gitu. Kamu telat terus gini-gini, jemput akunya gini-gini kan. Nah, besoknya itu walaupun dia datang dengan cuek, gue tetap diskusiin sama dia. Tolong ya, kamu jangan kayak gini-gini. Kita tuh harusnya gini. Ya, aku juga gini. Jadi gue dengan dia ini ada satu perdebatan atau perdiskusian yang mengarah ke ampun deh, perdiskusian yang mengarah ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Versi kitanya tuh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan itu berhasil. Makanya kita bertahan sampai 9 tahun. 9 tahun kemarin pacaran dan 1 tahun nikah ini. Alhamdulillah. Jadi ya, untuk para pendengar
podcast kalian yang budiman dan juga dermawan. Iya. Gue ngerti banget nih ya, wanita itu pasti lebih mengutamakan hati dibanding logikanya. Tapi itu bisa dirubah kok. Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan masalah-masalah yang kita anggap sangat besar, kita lupa bahwa ada logika yang bisa aja menyederhanakan masalah yang kita punya. Kalau ada masalah, coba untuk direnungkan dan mainkan logika. Nah, untuk para adik-adik unyu-unyu, adikku juga nih, jalan kalian masih panjang. Masih perlu kalian lakukan banyak hal dan juga persiapan. Di part kalian dewasa nanti, hidup kalian tuh akan jauh lebih ribet, lebih rumit dari yang sedang kalian hadapi sekarang. Sekarang itu cuma masalah hati. Nanti gimana kalau udah memasuki tahap dewasa? Kalau kalian aja udah kalah di tahapan awal kayak gini nih, yakin emang bisa hadapin level yang lebih susah nantinya. Bergaul lah, perluas lingkungan sosial kalian. Tapi harus dipilih-pilih juga yang baik, yang positif, yang ngebuat kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Yang gak nyeleneh. Karena dengan kita banyak ketemu orang, itu bisa aja bikin kita ngerti bahwa hidup itu gak selalu tentang hati. Sadar. Kalian akan ketemu banyak orang, dan orang itu akan memberikan ke kalian banyak juga pelajaran. Ya, asik ya. Gue kagak tahu tuh ngomong apaan tuh tadi. Keluar gitu ya dari mulut gue. Udah keluar juga dari teks yang gue tulis nih. Bodoh amat. Nanti gue review lagi deh. review udah kayak YouTuber aja deh. Ya pokoknya gitulah ya. Untuk kalian remaja-remaja yang masih unyu-unyu, remaja-remaja yang lagi OTW ke dewasa, please, dunia lo terlalu sempit kalau untuk jadi bucin. Lo terlalu muda untuk hal-hal kayak gitu. Ya walaupun memang seumur segitu tuh santapan sedapnya bucin banget ya. Ya gue ngerti banget karena sebagai mantan bucin, gue juga pernah ngerasain hal itu gitu. Di saat sekolah PR banyak, tugas banyak, galau soal cinta juga banyak. Aduh pusing. Iya, gue jadi inget cerita waktu gue SMP. Waktu gue pertama kali ketemu sama cinta dalam hati. Alias cideha atau alias cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Gak tau juga sih ya. Pokoknya waktu itu kan gue pernah bilangnya kalau gue itu pindah dari Bogor ke kota Tanjung Pinang ini. Di sini gue ngerantau ikut dengan ibu nyokap karena nyokap kan dulu kerjanya di sini. Jadi karena gue udah besar juga mungkin karena udah SMP, jadi nyokap nyuruh gue kesini sama abang. Nah saat itu yang harusnya gue itu kelas 3 SMP, karena gue dulu di Bogor itu gak sempet nganggur 2 tahun karena masalah biaya juga. Jadi di sini gue harus langsung harus ngulang kelas 1 karena kalau kelas 3 nanti takutnya gue nggak bisa ngejar gitu kan. Ya udah, gue masuk di sekolah negeri yang lumayan bagus di sini sebagai murid baru. Gue inget banget waktu itu gue masuk di bulan November. Nah, gue masuk di kelas 7C. Kelas 7C ini, wah, bagi gue sangat susah. Saat itu gue agak-agak susah ya beradaptasi dengan lingkungan karena perbedaan
perbedaan bahasa ya. Jadi ketika di sini tuh gue kaget banget ketika denger anak-anaknya tuh ngomongnya kasarnya, masya Allah, kayak gitu, kayak hah, kok bisa gitu kan. Nah, gue ketemu dengan seseorang yang spesial ini, kebetulan kita satu kelas. Nah, saat itu dia adalah wakil ketua kelas. Jadi pas gue masuk, bukan wakil, sorry, dia ketua kelas, wakilnya ini perempuan ya. Dia ketua kelas, dia memperkenalkan diri, dan gue juga saat itu gue belum ada rasa, ya iyalah, emangnya gue apaan yang langsung ketemu langsung suka gitu. Oh my god, enggak. Jadi setelah gue kenal sama dia pun anaknya baik, ramah gitu kan, mau bantu gue juga adaptasi apa segala macam. Nah, sampai akhirnya 2 bulan kemudian setelah pembagian rapot semester awal itu tuh gue gak nyangka sama sekali saat itu tuh gue masuk 10 besar. 10 besar. Jadi gue tuh ranking 9. Iya, saat itu tuh gue ranking 9 dan gak nyangka sama sekali gitu. Nah, si ketua kelas ini gak tahu gue ranking berapa. Cuman dia kayak nyelamatin gue gitu, dan dia tuh kayak seneng banget. Nah, dari situ tumbuhlah benih-benih cinta monyet. Jadi dari situ gue suka sama dia. Cuman sukanya kayak ini anak manis banget gitu kan, ya Allah kamu tuh ramah ya apa segala macam gitu kan. Nah, sampai akhirnya di semester kedua gue tuh dinominasi untuk jadi wakil ketua kelas, tapi kan gue nggak mau karena terhitung gue baru di situ. Gue juga ngelihat wakil ketua kelas yang saat itu tuh kayak awas tuh ya kalau lu mau, awas tuh ya gitu kan. Ya udah, gue nggak mau gitu. Nah, di singkat cerita gue juga saat itu lebih deket ke temen-temen cowok gitu kan. Dan dulu tuh di SMP yang gue sekolah ini, di setiap hari pokoknya seminggu sekali tuh ada acara bebas gitu, hari Jumat apa hari Sabtu ya, lupa gue. Udah lama banget, soalnya 2005 itu gue masuk SMP. Itu udah berapa tahun ya? Udah 15 tahun, buset. Ya udah agak lama kan. Jadi gue tuh ada acara kesenian ya, acara kesenian. Jadi cowok-cowok ini nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, gue tuh ikut nimbrung sama mereka karena gue lebih nyaman temenan sama cowok, sumpah saat itu, dibanding sama cewek. Jadi gue nyanyi-nyanyi sama dia, sama teman-teman yang lain juga. Terus dia ngegitar, gue yang nyanyi, pokoknya tuh nah saat itulah benih kasih sayang. Pokoknya saat itu gue jadi suka sama dia. Nah, singkat cerita, di kelas 2 gue gak sekelas sama dia. Gue kelas 2A, gue kelas 10, 7, 8. Gue kelas 8A, dia kelas 8C atau B gitu ya, lupa gue. Pokoknya kita gak sekelas. Sama yang sekelas, terus kelas 3, kelas 9-nya, kita sekelas lagi. Gue 9A, dia juga 9A. Nah, saat itu gue ngejabat sebagai ketua kelas, dia wakilnya. Nah, saat itu juga lah, memang kan waktu kelas 2 juga gue sering flirting sama dia gitu kan. Gue diem-diem ngeliatin dia, terus kayak nih, oh iya, by the way, dia ini adalah cowok idaman temen-temen gue dulu gitu. Jadi memang banyak banget cewek-cewek yang suka sama dia gitu loh. Karena satu, dia manis, dia tinggi, terus ramah, orangnya tuh baik gitu. Ya Allah, gue jadi kayak flashback lagi. Iya, jadi nah, sedangkan gue tuh hanyalah murid gendut
nan lucu tapi yang tidak mempunyai tingkat kepercayaan diri yang besar untuk menyatakan atau untuk menunjukkan kepada dia bahwa gue tuh suka gitu sama dia. Oh no, gue nggak gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue simpen aja dalam hati. Gue tuh cuman cerita sama temen deket gue, ya temen satu bangku gue gitu lah. Pokoknya gue bilang, itu pun gue ceritanya di kelas 2 akhir gitu, kelas 8 akhir, semester akhir gitu kan. Nah sampai akhirnya pas kita kelas 9 dan dia itu sekelas sama gue, temen gue ini langsung kayak cie gitu kan, apaan sih gitu kan. Gue juga kayak gue nggak berharap dia itu apa namanya suka lagi sama gue, dan gue juga nggak berharap kita bakalan jadian gitu, enggak gitu kan. Cuman ya gue seneng, gue masih menyimpan rasa ini sendiri. Nah jadi kelas 9 itu untuk pertama kalinya gue patah hatinya temen gue yang satu kelas cewek, ditembak dong sama dia. Oh my god, itu tuh kayak hari patah hati nasional bagi gue. Hari patah hati terdahsyat dalam hidup gue gitu lah. Jadi yang dimana tuh dia juga minta nembak si cewek ini tuh so sweet banget, dan dia minta bantuan. Sorry tadi ada yang keputus, entah gimana rekamannya tuh jadi intro gitu, bermasalah, dan ya udah gue lanjutin lagi aja ya. Iya, dan si cowok ini tuh so sweet banget gitu nembaknya, dan dia tuh minta tolong satu kelas juga untuk ngebantu proses penembakannya dia, dan termasuk gua gitu loh. Ya udah, dengan berat hati gitu, dengan ya Allah, dengan hati yang teriris sebagai sembilus gue bantu, dan akhirnya si cewek ini juga rupanya suka sama dia dan mereka jadian. Oh my god, gue bilang sedih banget jadi gue gitu. Sampai akhirnya teman gue tuh kayak, yang sabar ya, berisik loh, gue gituin. Dan kebetulan si cewek ini arah pulangnya tuh sama kan sama gue. Jadi kadang biasanya kita tuh rame-rame pulang jalan kaki. Nah walaupun nggak satu rumah, maksudnya nggak satu jalan, cuman rumah gue tuh harus ngelewatin jalan besar juga. Nah jadi sama-sama lah sama si cewek ini. Nah pas hari keberapa mereka jadian gitu, si cowok ini bilang rumah dia juga nggak ada motor sih saat itu ya, kita belum punya motor. Masa itu tuh kita tuh kayak masih anak-anak baik-baik semua. Jadi dia tuh bilang kan, kamu mau aku anter nggak, katanya gitu. Nggak usah, aku sama teman-teman. Ya udah, ya aku anter aja ya, kata dia gitu. Ya dong. Nah saat itu teman-teman yang lain tuh ada latihan apa gitu kan, jadi gue harus ulang berdua sama si cewek ini, bertiga lah jadinya sama si cowok, si doi itu. Ya Allah, mereka gandengan tangan, gue gandeng buku. mereka jalan duluan, gue di belakang, ngenes banget sumpah. Gue kayak ya Allah, kutu buku yang sangat-sangat ngenesin banget gitu loh ya, karena dulu gue orangnya kutu buku gitu. Gue pakai kacamata, udah gitu kan sekolah wajib banget tuh rambutnya diikat dua terus dipita gitu. Yang nggak pakai hijab itu harus ikat dua dan dipita. Gue udah diikat dua, pakai kacamata, pakai dasi segala macam lengkap, terus ngeliat doi sama dia pegangan tangan, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, tersipu malu. Gue lempar nih pakai buku. Ini gue greget banget ya Allah. Nah sampai akhirnya pas semester terakhir itu entah berapa lama lah mereka tuh putus entah berantem pokoknya. Nah pas saat mereka pacaran tuh kan mereka duduk satu bangku ya, seringnya sih satu bangku, cuman kadang si cowok tuh duduk
sama temennya juga. Cuman kadang juga kalau lagi bucinnya lagi kambuh ya mereka duduk berdua. Sampai akhirnya mereka nggak duduk lama gitu kan. Nah, mereka jadian ini heboh kan satu sekolah, dan sampai majelis guru tuh tahu semua. Di majelis guru tuh guru-guru tuh semua pada tahu kalau mereka ini jadian. Nah, ada satu guru yang gokil yang tahu mereka jadian kan, dan kayak ngejek gitu. Gue nggak sebangku lagi, mana soulmate-mu gitu. Soulmate ibu ini apaan sih gitu. Gue jadi emosi gitu ya. Yaudah. Nah, saat itu emang kayaknya renggang sih hubungan mereka. Ya udah kayak gitu. Oh iya, gue sempat ribut sama dia pas itu ada pelajaran geografi atau apa gitu ya. Gue dikasih mandat sebagai ketua kelas yang baik. Gue dikasih mandat sama guru geografinya. Jadi gini, di sekolah itu ada beberapa wilayah kelas. Nah, satu wilayah itu ada yang diisi satu wilayah itu terdapat 3 kelas, 3 ruangan kelas, di mana 3 ruangan kelas itu diisi oleh kelas-kelas unggulan dari SMP situ. Jadi kelas 7A, 8A, 9A. Jadi dulu tuh pakai abjad kan. Kalau A, B, C, D sampai F. Nah, A itu adalah kumpulan murid-murid yang yang unggul gitu, yang pinter-pinter, jadi di situ. Nah, saat itu guru geografi itu izin, ada urusan mendadak, jadi nyuruh gue untuk ngawasin kelas dan kasih tugas gitu kan, dan memastikan nggak berisik, soalnya katanya kelas 8 itu lagi ada ujian. Oke, gue sanggupin, kan kebetulan gue ketua kelas dan si cowok ini kan wakil ketua kelas. Tapi entah kenapa dia sebagai ketua kelas itu dia tidak menunjukkan bahwa dia itu ketua kelas, wakil ketua kelas gitu. Ketika itu tuh suasana kelas tuh jadi ribut gitu kan, dan terus gue tuh marah gitu, woi kalian jangan ribut dong, kerjain aja apa yang disuruh gitu kan. Dan gak usah banyak cerita gitu. Oke, udah tenang. Nah, yang pas kedua kalinya si wakil ketua kelas ini malah ikut-ikutan. Waketu tuh malah ikut-ikutan ketawa lah, malah ikut main gitar lah gitu kan. Lah gue jadi emosi dong, gue langsung bilang, lu gimana sih, lu bukan yang ikut menjaga kestabilan kelas? Ya pokoknya gitu, lu bukannya nenangin teman-teman biar gak berisik, lu malah mancing-mancing mereka. Lu wakil ketua kelas apa bukan sih, gue bilang gitu kan. Apaan sih lu gitu aja lu, orang gue udah selesai juga tugasnya. Ya even lu udah selesai, lu harus diem, sebelah tuh lagi ujian, gue bilang gitu kan. Wah pokoknya saat itu gue terpancing emosi gitu kan. Gue tuh sebenarnya kalau jadi ketua kelas tuh saat itu memang terkenal galak, judes, jutek, tegas gitu, dan disiplinnya tuh bener-bener banget gitu kan. Jadi dia nggak terima mungkin, terus dia tuh nyolot gitu, terus gue juga nyolot, sampai akhirnya dia bilang, apaan sih lu ketua kelas, gila gitu, gila kok bisa jadi ketua kelas, kata dia. Apaan lu? Wah itu ribut, sampai akhirnya gue tuh ditahan-tahan. Gue kayak kagak takut aja gitu sama dia, gue kayak udah benci banget sama dia gitu kan. Dan dia pun udahlah, kata temen-temennya, udah cewek nggak usah dilawan katanya gitu kan. Ngapa lu ngomong cewek lu, gue nggak takut sama lu semua, kata gitu kan. Gue preman banget ya pokoknya kayak gitu. Sampai akhirnya gue tenang, udah pulang. Besoknya dia nyamperin gue dong, dia bilang sorry ya gitu, aku minta maaf kalau semalam aku udah bilangin kamu orang gila. Sedih. Gue itu adalah tipikal orang yang gampangan, for your information, FYI. Gue adalah orang yang sangat gampangan. Jadi ketika ada orang, kalau gue udah marah nih ya, marah tuh gue suka sama lu, dalam hati tuh gue emosi banget. Tapi ketika orang itu balik muka ke arah kita dan memelas dan kayak mengiba gitu kan, please forgive me gitu, maafin gue ya gini-gini, udah luluh lantak semua
pertahanan benteng kekesalan dan emosi gue gitu kan. Jadi gue kayak, oh iya gue juga minta maaf ya, dasar bucin. Dan dari sejak itu gue jadi deket juga sama dia, sama teman-teman yang lain juga, sama yang laki-lakinya kan. Nah entah gimana ada satu temen cewek gue juga satu kelas itu suka juga sama si cowok ini, cuman dia terlalu dinampain gitu, terlalu ketara banget deh kalau dia tuh memang nyari kode terus gitu kan, pulang pun kayak minta. Nah saat itu tuh pas mau semester akhir itu si cowok ini udah dapat motor gitu, jadi pulang tuh pergi pulang tuh dia bawa motor kan. Nah si cewek ini nebeng terus kerjaannya dan kayak nggak tahu mau gitu. Iya, jadi ya ampun gue bilang. Nah emang sih dia tuh cantik, putih, tinggi, semapai, kayak blasteran gitu, bukan kayak gue yang bulukan ini, bukan, ya Allah. Jadi ya udah. Nah, kok ya udah. Nah, pas itu tuh kayaknya mungkin dia nggak tahan kan untuk memendam rasa, akhirnya dia kayak ini yang bagian lucunya. Dia tuh kayak menyatakan cinta. Tunggu, kayaknya ada yang janggal. Gue gini. Jadi si cowok ini punya temen namanya, sebut aja namanya Balu ya. Nah si Balu ini suka sama si Mira, sebut aja si Mira. Si Mira ini suka. Nah tapi si Mira ini sukanya sama si cowok ini, Waketu ini, gitu kan. Jadi kayak cinta segitiga itu. Nah tapi si Mira ini memanfaatkan kebaikan siapa tadi? Balu. Jadi pulang pergi itu dia ikut sama Balu kan, dan dia juga minta tolong Balu dong buat deketin dia sama si Waketu. Coba. Itu ya gue inget banget itu, sampai akhirnya itu kan ada mading mingguan gitu kan. Nah kalau di kelas gue tuh saat itu mading mingguan itu kan per baris, satu baris hari minggu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kan. Nah saat itu di minggu ketiga, nah bagianlah si grup Balu dan Waketu. Dan gue kebetulan kan gue yang nyunting nggak nyunting deh, gue datang ke sekolah terus tiba-tiba tuh orang udah pada ngerubun di mading gitu kan, karena kan diterbitin masing-masing ketua madingnya kan berbaris itu. Nah setelah gue lihat si Balu ini buat puisi dong, gue inget banget judulnya Sebuah Rasa, dimana yang intinya tuh gue suka sama lu tapi lu malah suka sama yang lain gitu. Gue udah ngebantuin lu, coba lu hargai perasaan gue dan segala macem. Itu ya ampun, gue bilang gue tuh sama temen gue tuh kayak udah ngerti ini buat siapa gitu kan. Ya Allah memang bucin banget dah. Nah, sampai akhirnya si Mira ini ngatain cinta. Nah entah gimana ya saat itu tuh dia juga tahu kalau gue tuh suka sama si Waketu ini. Nah sejak saat itu dia ngasih tahu itu, si Waketu ini jadi kayak sama gue tuh yang gitu-gitu, yang halo, yang kayak mana ya, yang kayak lebih ramah, lebih, gue bilang apaan sih gitu kan. Gue pertamanya kan gue belum tahu, terus gue bilang kan sama temen gue, sebut aja namanya Ovi, si Waketu ngapa sih sama gue, kok kayaknya makin lebay aja sikap dia, gak kayak biasanya gitu kan. Lu belum tahu apaan, gue bilang gitu kan. Si Mira kan kemarin ngomong suka sama dia. Masa? Terus iya, dan gue nggak tahu gimana. Emang lu cerita sama siapa aja kalau lu suka sama Waketu? Lu sama si ada satu lagi, mungkin dari dia kali. Dia bilang kok katanya lu juga suka sama dia katanya gitu. Karena mungkin dia nolak, akhirnya dia kayak benci atau kayak dendam gitu. Ya Allah, gue udah bilang gue udah mendem perasaan ini loh selama 2,5 tahun ini. Kok dia tega-teganya sih bergemborkan gitu, gak tahu dia bilang gitu kan, kata si Opi. Ya ampun. Nah sejak saat itu
dia tuh kayak, gue nggak tahu ya, gue nggak mau GR banget, tapi kalau misalnya gue ngelihat dia waktu itu, sebenarnya waktu dia udah tahu gue tuh suka sama dia tuh, dia kayak cari perhatian banget gitu sama gue, kayak gimana ya, beda gitu perlakuan dia tuh, sweet banget juga iya sebagai teman. Nah sampai akhirnya gue jadian lah sama cinta pertama gue, nanti bakal gue cerita, itu gak kalah serunya juga. Dan dia kayak, gue bisa ngeliat dia tuh marah gitu sama gue, entah gimana, pokoknya nggak tahu lah. Sampai akhirnya kita lulus, dan setelah beberapa tahun lulus sekolah juga, gak lama tuh dia ada chat gue di messenger gue, dari Facebook kan, messenger. Dia bilang gini, coba, "Hai cinta dalam hatiku." What? Gue di situ langsung, jadi lu selama ini lu tahu gue suka sama lu, dan gue nganggap lu cinta dalam hatiku, tapi lu diem aja. Ya ampun. Tapi ya gue sih udah move on juga ya, gue juga udah nggak berharap. Dan dia tuh kayak udah tahu juga gue udah punya pacar dan segala macam. Dan dia sekarang udah ada di Pulau Jawa sana. Ya gitulah cerita gue yang menurut gue itu sebenarnya pas kejadiannya itu memang gue kayak bucin sih. Sempet gue tuh kayak ngedrop, nggak, apalagi pas dia baru-baru jadian sama ceweknya satu kelas tuh kan, keadaan kelas tuh jadi kayak gimana ya, sedikit-sedikit trending topiknya tuh dia mulu gitu loh. Jadi gue tuh kayak cemburu, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, siapa gue gitu kan. Gue marah juga, hak gue apa marah gitu. Itu jadi gue sempet ngedrop juga, nggak apa nggak handle nggak nangkep pelajaran tuh susah gitu. Sampai akhirnya gue disemangatin lah sama teman-teman gue gitu kan, ya udahlah apain sih masih. Jadi ya akhirnya yang biasanya kalau istirahat tuh di kelas, akhirnya kita tuh istirahat cari tempat baru, yaitu untuk supaya nggak ngelihat pemandangan yang menzizikan itu. Aduh, kayak ada aja lah cerita gitu ya. Tapi sekarang gue udah tobat lah. Gue udah tobat jadi orang bucin. Udah jadi jadi alumni, udahan. Jadi ya kalau misalnya ngebaca atau ngedengar kisah tentang bucin tuh agak greget juga. Oke, anyway, ini udah panjang banget gua ngomongnya, udah kemana-mana juga. Seru juga sih ya ngomong sendirian kayak gini ya. Biasanya sih gue memang tipikal orang yang suka ngomong sendiri gitu sih dalam hal apapun. Entah hanya gue aja yang kayak gini, atau kalian juga ya, gue nggak tahu ya guys. Contohnya kayak gini nih, gue lagi jalan sendirian nih, terus gue lihat tas cakep banget dah. Nah gue tuh bergelut tuh sama diri gue sendiri gitu, tuh tas cakep banget dah, gue pengen gitu kan. Terus kata versi baik gue yang ada di sebelah kanan, "Jangan, kita kan lagi program hemat, katanya mau jalan minggu depan, gimana sih, ayo dong kita jalan-jalan aja, jangan nanti aja next time," gitu kan. Ayo kita pergi aja. Tiba-tiba nih pikiran gue yang dibutakan oleh kecakapan tas itu nimpalin dong. Dia bilang gini, "Udah kapan lagi bisa dapet tas unyu itu, mumpung masih ada, dan kita kan masih punya duit juga gitu kan. Ya udah sih, nunggu apa lagi, udah capcus beli," gitu. Sambil megang itu tas, gue tuh sambil bergelut dalam pikiran gitu kan. Si mbak salesnya juga seneng banget gitu kan, nyamperin gue terus nyawarin, "Iya tasnya kakak, murah aja kakak, masih ada pilihan yang lain loh kakak, ayo dilihat yuk kakak." Iya, dilihat pala lu peang. Ini aja gue masih belum bisa memutuskan apakah ini akan diambil atau enggak, malah nawarin yang lain. Jadi gue tuh kayak bergelut ngomong sendiri gitu kan, aduh ini beli nggak. Tapi pada akhirnya ya gue nggak jadi nggak beli. Gue lebih ngedenger versi baik gue yang ada di sebelah kanan ini. Cuman kadang
versi pikiran gue juga sering gue dengerin juga sih ya. Pokoknya begitulah teman-teman semua. Sering ngomong sendiri, sering berdiskusi sendiri gitu loh. Sampai akhirnya gue tuh kayak gue mikir, ini gue gila apa enggak ya gitu. Aduh, udahlah. Jangan diikutin ya. Beneran nanti lu bisa aja jadi stres kayak gue. Nanti kalau orang-orang tahu, disangkanya lu lagi berkomunikasi lagi dengan alam lain. Udahlah, sekarang ambil yang bagus-bagusnya. Walau gue tahu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali podcast gue ini. Ya, gue ngerti dah. Kalau kagak ada bagus-bagusnya. Puas loh. Ya udahlah ya, gue mau ngemil ayam goreng tepung warna merah. Lu tahu nggak ayam goreng tepung warna merah? Pokoknya ayam goreng tepung yang mereknya tuh warna merah. Nah, sama minum soda yang udah gue beli 2 botol. Oke ya, selamat menikmati sarapan, makan siang, dan makan malam ya kalian semuanya. Pokoknya jangan lupa makan. Salam makan. Bye. See you.